Jurus menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan ketika mendapatkan tantangan dari Baginda Raja, tantangan yang tampak mustahil sekalipun dapat diselesaikan dengan mudah olehnya. Bagi Baginda Raja, hal itu menjadi hiburan tersendiri, meski terkadang berbalik menjadi bumerang. Bagaimana tidak, sudah beberapa kali Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan, namun membuat Baginda Raja malu di hadapan para menterinya. Tetapi begitulah resiko berurusan dengan orang yang secerdik Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia menceritakan pengalamannya selama di sana, termasuk tentang seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Konon pengawal itu bisa muncul tiba-tiba tanpa ada yang tahu dari mana ia datang. Maksud Paduka, pengawal itu bisa menghilang? Tanya seorang menteri terkejut. Benar, wahai menteriku, jawab Baginda Raja. Jadi saat itu aku duduk bersama Raja negeri seberang, dan di kanan kirinya tidak ada pengawal. Ketika aku bertanya kenapa pengawalnya tidak mendampinginya, ia hanya tersenyum lalu memanggil nama pengawalnya. Lah, tiba-tiba pengawal itu muncul dan berdiri tepat di depan kami. Bisa jadi pengawal tersebut sangat lihai menyamar, Paduka, jawab sang menteri. Atau mungkin malah dia itu jin, Paduka. Baginda Raja pun mengangguk. Mendengar cerita itu, sang menteri pun tiba-tiba mendapatkan ide sebuah tantangan. Paduka yang mulia, katanya, selama ini kan setiap tantangan yang Paduka berikan selalu berhasil dijawab oleh Abu Nawas. Bagaimana jika kali ini kita menantangnya untuk menjadi seperti pengawal sakti itu, Paduka? Maksudnya gimana? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini, Paduka, kita tantang Abu Nawas untuk hadir di hadapan Paduka, tetapi tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh berkendara, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Abu Nawas harus datang dengan tiba-tiba, Paduka, seperti pengawal tersebut. Baginda Raja pun sangat menyukai ide tersebut. Wah, bagus sekali idemu. Kali ini aku yakin dia pasti kalah. Dan tanpa menunda waktu lagi, Baginda Raja pun memerintahkan para pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang. Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja. Tentu saja berani, Paduka. Tapi apa imbalannya kalau saya berhasil? Karena tantangan ini sangat sulit, Baginda Raja pun berkata, hadiahmu akan aku tambah menjadi 1000 dinar, Abu Nawas. Tetapi kalau kamu gagal, kamu harus memandikan seluruh kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang pernah kuberikan harus kamu kembalikan. Hadiah-hadiah itu akan kuberikan kepada menteriku, karena dialah yang mengusulkan tantangan ini, Abu Nawas. Abu Nawas pun berpikir-pikir sejenak. Ia pun tergiur oleh hadiah besar itu. Baiklah, Paduka, saya bersedia. Baginda Raja kemudian menjelaskan tantangannya. Begini, Abu Nawas, besok kamu harus hadir di sini, tepat di hadapanku, dengan keadaan seperti sekarang. Tapi ingat, kamu tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah berada di sini. Mendengar syarat itu, jantung Abu Nawas pun hampir berhenti. Ia merasa mustahil untuk melakukannya. Kemudian Baginda Raja pun menambahkan, jika sekarang kamu membatalkan tantangan ini, itu artinya kamu mengaku kalah dan kamu siap menerima resikonya. Dan dengan terpaksa, Abu Nawas pun menerima tantangan itu. Kemudian ia pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas duduk di teras sambil memutar otak. Ia memikirkan cara agar bisa lolos dari hukuman.
Sampai menjelang sore, ia belum juga menemukan solusinya, hingga hampir stres dibuatnya. Saat ia tengah termenung, lewatlah tetangganya sambil memanggul karung besar. "Oi kawan, apa yang kamu bawa itu?" tanya Abu Nawas. "Ini kambing Abu Nawas," jawab tetangganya. "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Bukankah itu lebih ringan?" "Sengaja, biar orang-orang tidak tahu," jawab tetangganya. Dari ucapan sederhana itu, tiba-tiba muncul ide cemerlang di kepala Abu Nawas. Esoknya, Abu Nawas menemui menteri yang menjadi pencetus tantangan tersebut. "Wahai Tuan Menteri, sepertinya besok aku akan kalah dan dihukum. Tetapi, bolehkah aku meminta tolong Tuan Menteri?" "Minta tolong apa kamu Abu Nawas?" tanya sang menteri dengan sikap membanggakan diri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku Tuan Menteri, lalu bawalah ke hadapan Baginda Raja. Isi karung itu adalah semua hadiah yang Baginda Raja berikan kepadaku selama ini. Bukankah nanti hadiah itu akan menjadi milik Tuan Menteri?" "Hahaha, baiklah Abu Nawas," jawab sang menteri dengan senang, karena ia yakin akan mendapatkan hadiah yang besar. Esok paginya, sang menteri mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di sana ia hanya menemukan istri Abu Nawas. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Dia sudah berangkat ke istana sejak pagi Tuan Menteri," jawab istrinya. Istri Abu Nawas lalu menunjuk sebuah karung yang telah disiapkan. Dengan penuh semangat, menteri itu memanggul karung tersebut menuju ke istana. Meskipun panas terik, ia tidak merasa lelah karena membayangkan hadiah yang akan segera menjadi miliknya. Setibanya di istana, ia pun menghadap Baginda Raja. "Wahai menteriku, apa yang kamu bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Loh, saya kira dia sudah ada di sini Paduka. Kata istrinya Abu Nawas berangkat sejak pagi. Nah, kalau karung ini isinya semua hadiah yang selama ini ia kumpulkan Paduka." Baginda Raja pun mengangguk. Ya. Baiklah, buka isi karung itu, aku ingin melihatnya." Sang menteri pun membuka ikatan karung dengan penuh semangat. Namun begitu karung dibuka, tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah tiba Paduka. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak terlihat oleh siapapun Paduka," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja yang terkejut pun lalu tertawa terpinggal-pinggal. "Kau memang sangat cerdik Abu Nawas." Sementara itu sang menteri hanya dapat berdiri terdiam, wajahnya pucat. Bukan hanya tidak mendapatkan hadiah, tetapi ia justru membantu Abu Nawas menyelesaikan tantangan tersebut. Kisah selanjutnya. Bukan hanya melawan orang pandai, Abu Nawas juga pernah melawan orang yang berotot kekal, yaitu dalam kompetisi tinju bebas. Berikut kisahnya. Suasana pagi yang cerah mengusik Abu Nawas untuk berjalan-jalan menikmati indahnya kota Baghdad. Seperti biasa, ia juga tak lupa mampir ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Setibanya di warung, ternyata kawan-kawan Abu Nawas sudah pada berkumpul. Mereka tampak asik sedang membicarakan suatu berita yang lagi hangat. Karena merasa ingin tahu, Abu Nawas pun lalu bertanya kepada mereka. "Wih, kayaknya kalian lagi ngobrol serius nih. Ada kabar terbaru apa?" tanya Abu Nawas. Salah satu dari kawannya menjawab, "Ada Abu Nawas, itu lomba tinju bebas.
Hadiahnya nggak main-main loh, 1 kilogram emas. Wih, yang bener, tanya Abu Nawas kaget. Apa semua boleh mendaftar? Tanya Abu Nawas kembali. Mereka pun menjawab, lomba ini terbuka untuk umum Abu Nawas. Semua orang boleh mendaftar. Memangnya kamu mau ikut? Tanya mereka tertawa. Oh iya dong, aku mau ikut mendaftar, jawab Abu Nawas mantap. Apa? Kamu serius Abu Nawas? Tanya mereka tak percaya. Maaf nih Abu Nawas, bukannya aku menghina, tapi badanmu itu kan kurus dan tenagamu juga nggak begitu kuat. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapan temannya itu. Ya kita lihat saja nanti siapa yang bakal menjadi juaranya, ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua orang berkumpul di lapangan untuk menyaksikan jalannya perhelatan tinju bebas. Kawan-kawan Abu Nawas juga berbondong-bondong ikut menghadirinya. Mereka penasaran dengan aksi Abu Nawas nantinya. Pertandingan demi pertandingan pun telah selesai dilaksanakan. Beberapa peserta ada yang mengalami cedera, ada juga yang sampai keluar darahnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas melawan dengan petinju yang berbadan kekar dan besar. Dipanggillah nama petinju itu supaya masuk ke dalam ring. Ia pun masuk dengan gagahnya sambil mengepalkan tangannya, seolah-olah tak sabar ingin menghajar Abu Nawas. Gila, badannya gede banget, ujar kawan Abu Nawas. Ini mas kali tonjok bisa mati Abu Nawas, sahut kawan lainnya. Namun ketika Abu Nawas dipanggil, Abu Nawas sama sekali tidak menampakkan dirinya. Setelah ditunggu beberapa menit, Abu Nawas masih saja belum kelihatan. Maka dengan terpaksa pertandingan pun ditunda. Bukan main geramnya petinju itu. Baginya ini merupakan pelecehan. Mana Abu Nawas? Mana Abu Nawas? Teriaknya penuh emosi. Ada yang tahu di mana rumahnya? Aku akan menyeret paksa dia kemari, sambungnya. Beberapa orang lalu menunjukkan di mana alamat rumah Abu Nawas. Dengan langkah tegap si petinju itu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Waduh, mampus tuh Abu Nawas, celetuk salah satu kawan Abu Nawas. Dengan dikawal beberapa orang dan panitia lomba, sampailah si petinju itu di depan rumah Abu Nawas. Saking emosinya, si petinju langsung mendobrak pintu rumah Abu Nawas dengan sekali pukul. Akan tetapi saat dia mulai memasuki rumah Abu Nawas, ia tidak mendapati seorang pun di situ. Ia malah dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Badannya mendadak langsung gemetaran. Pasalnya ia melihat terpampang celana pendek untuk tinju, tapi dengan ukuran yang sangat besar. Kontan saja sang petinju tadi, nyalinya langsung menciut. Mati aku. Ternyata yang bernama Abu Nawas tubuhnya besar sekali. Celana pendeknya saja segitu. Bagaimana orangnya? Pikir si petinju itu. Dengan langkah gemetaran, si petinju lalu keluar dari rumah Abu Nawas dan menemui panitia lomba. Aku gak mau meneruskan pertandingan ini. Aku mengundurkan diri, ucap si petinju tersebut. Akibat dari kecerdikan Abu Nawas ini, ia pun menjadi pemenangnya tanpa harus bertanding. Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan hadiah 1 kilogram emas. Kisah selanjutnya. Ketika musim dingin tiba, orang-orang mengenakan mantel untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia masih mengenakan pakaian seperti hari-hari biasanya, karena ia tak punya uang untuk membeli mantel. Hingga suatu malam, ketika Abu Nawas pergi ke masjid, ia bertemu dengan Abu Jahil di tengah jalan. Abu Nawas, cuaca kan sangat dingin sekali, kenapa tidak pakai mantel? Tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Jika ia menjawab yang sebenarnya, Abu Jahil pasti akan semakin meledeknya. Akhirnya, ia pun berpura-pura bahwa mantelnya telah sobek. Kenapa tidak dibawa ke tukang jahit, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil kembali.
Sudah dibawa, tapi tukang jahitnya tutup karena cuaca dingin, jawab Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi meninggalkan Abu Jahil. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menghindari ledekan lebih lanjut dari Abu Jahil. Meskipun sebenarnya ia memang tidak punya mantel. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah kedai kopi, menikmati secangkir kopi hangat. Dari sudut kedai, ia melihat sekelompok orang yang tengah berdebat dengan penuh semangat. Penasaran dengan topik yang mereka bicarakan, Abu Nawas pun mendekati kerumunan itu dan mendengarkan lebih dekat. Seorang pria berjubah panjang dengan nada serius berkata, "Kredit kendaraan itu haram, itu sama saja dengan berhutang dengan bunga, yang jelas-jelas riba dan dilarang dalam Islam." Seorang pria lain yang tampak sebagai pedagang kendaraan tersenyum dan menjawab, "Tapi bagaimana mungkin kita bisa membeli kendaraan tanpa kredit? Tidak semua orang punya uang tunai sebanyak itu." Mendengar perdebatan itu, Abu Nawas pun menyela, "Saudaraku, apa yang kalian perdebatkan?" Pria berjubah panjang pun menjawab, "Ini Abu Nawas, kami sedang berdebat tentang hukum kredit kendaraan. Apa pendapatmu?" Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, "Baiklah, mari kita bicarakan ini dengan cara yang sederhana. Bayangkan jika kita ingin membeli seekor unta, tetapi kita tidak punya cukup uang. Apakah kita bisa mencicil pembayaran unta itu?" Seorang pria dalam kerumunan pun menjawab, "Tentu saja, selama tidak ada bunga yang dikenakan." Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Nah, begitu juga dengan kendaraan. Jika kita bisa mengatur kredit kendaraan tanpa bunga atau dengan cara yang adil dan tidak memberatkan, bukankah itu sama saja seperti mencicil pembayaran unta?" Pria berjubah panjang pun berargumen, "Tapi kredit kendaraan selalu ada bunganya. Itulah yang membuatnya menjadi riba, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk. "Benar, saudaraku. Namun, kita bisa mencari solusi yang lebih kreatif. Misalnya, bagaimana jika pedagang kendaraan menaikkan sedikit harga kendaraannya dan menyebutnya sebagai biaya administrasi, bukan sebagai bunga? Bukankah itu lebih baik?" Pedagang kendaraan tertawa kecil dan berkata, "Abu Nawas, ide itu bisa saja dilakukan, tapi bagaimana cara memastikan semua orang paham dan setuju dengan cara itu?" Abu Nawas pun tertawa dan menjawab, "Itu tugas kita bersama untuk menjelaskan dan memastikan bahwa semua pihak paham dan setuju. Yang paling penting adalah niat dan cara kita menjalankannya. Jika niat kita baik dan cara kita adil, maka insya Allah tidak ada masalah." Pria berjubah panjang masih tampak ragu. "Tapi bagaimana jika penjual kendaraan tidak jujur dan malah mengambil keuntungan lebih banyak?" Abu Nawas dengan serius menjawab, "Itulah sebabnya kita harus tetap waspada dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan jujur. Seperti halnya kita memeriksa timbangan pedagang sayur, kita juga harus memastikan penjual kendaraan bertransaksi dengan adil." Kerumunan pun tertawa mendengar analogi dari Abu Nawas. Suasana yang tadinya tegang menjadi cair dengan humor dan kebijaksanaan dari Abu Nawas. Pria berjubah panjang akhirnya tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kamu memang pintar membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Mungkin memang benar, yang terpenting adalah niat baik dan keadilan dalam setiap perbuatan kita." Abu Nawas pun mengangguk sambil menyeruput kopinya. "Benar, saudaraku. Jadi, mari kita terus berbuat baik dan menjalankan segala sesuatunya dengan adil, termasuk dalam urusan kredit kendaraan." Dengan itu, perdebatan pun berakhir dengan kesepakatan yang bijak, dan Abu Nawas kembali menikmati kopinya, sementara kerumunan orang merasa tercerahkan oleh pelajaran yang sederhana namun penuh dengan makna. Kisah selanjutnya.
Alkisah pada suatu hari Abu Jahil sedang sibuk membawa barang belanjaan yang baru dibelinya dari pasar. Karena belanjaannya lumayan banyak, di tengah jalan ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ketika ia duduk melepaskan lelah, ia melihat sebuah sumur tua dan mendekatinya. Saat menengok ke dalam sumur, ia melihat air yang begitu bening dan bersih. Kebetulan nih, aku haus sekali. Tapi bagaimana ya cara mengambilnya? Pikir Abu Jahil. Ia pun melihat ke sekeliling sumur dan menemukan sebuah ember. Nah, itu dia ada ember. Aku bisa memanfaatkannya, ucap Abu Jahil. Namun nasib sial menimpanya. Ketika mencoba mengambil air dari sumur, ia terpeleset dan jatuh ke dalam sumur. Dengan penuh kepanikan, ia berteriak minta tolong. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu mendengar teriakan Abu Jahil dan segera mendatangi sumur tersebut. Abu Jahil, ngapain kamu di bawah situ? Tanya Abu Nawas. Tolongin aku Abu Nawas, bantu aku keluar dari sumur ini, teriak Abu Jahil. Mendengar hal itu Abu Nawas berpikir, sumurnya kan dangkal, dalamnya hanya 2 meter. Masa iya dia nggak bisa naik sendiri? Namun ia memutuskan untuk mengerjai Abu Jahil. Apa kau bilang? Aku tak bisa mendengarmu Abu Jahil, kata Abu Nawas berpura-pura tidak mendengar. Tolongin aku keluar dari sumur Abu Nawas, teriak Abu Jahil kembali. Apa? Aku masih tak bisa mendengarmu Abu Jahil. Coba kamu naik sampai ke atas bibir sumur agar aku bisa mendengarmu, balas Abu Nawas. Abu Jahil pun menuruti perkataannya. Dengan sekuat tenaga ia memanjat dinding sumur sampai akhirnya berhasil mencapai bibir sumur. Coba katakan sekali lagi apa yang tadi kamu teriakkan Abu Jahil, ucap Abu Nawas. Tolong bantu aku keluar dari sumur ini, kata Abu Jahil dengan penuh harap. Oh, bilang dong dari tadi. Ya dah, sekarang balik ke tempatmu semula, balas Abu Nawas dengan santai. Karena panik, Abu Jahil tanpa berpikir panjang menuruti perkataan Abu Nawas dan kembali turun ke dalam sumur. Ayo Abu Nawas, tolongin aku, teriak Abu Jahil lagi. Loh, kenapa aku harus menolongmu? Bukankah tadi kamu bisa naik sendiri? Dan kenapa juga kamu turun lagi? Harusnya kan kamu tadi tinggal naik ke permukaan Abu Jahil, kata Abu Nawas dengan tertawa kecil. Aduh, bodoh benar diriku ini. Kenapa juga gak kepikiran olehku? Dasar Abu Nawas, kurang ajar. Lagi susah begini malah dikerjain, batin Abu Jahil. Untuk kedua kalinya, Abu Jahil pun memanjat dinding sumur dan akhirnya berhasil sampai ke permukaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas baru saja mendapatkan hadiah sepatu baru yang istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya yang kini hidup di negeri seberang. Karena model dan warnanya yang sangat indah, Abu Nawas pun sangat mengagumi hadiah sepatunya. Hingga akhirnya terbesit niat Abu Nawas untuk memamerkannya kepada kawan-kawan di tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung tempat biasa mereka berkumpul. Sepatumu indah sekali Abu Nawas. Baru kali ini loh aku melihat sepatu yang demikian indah, puji kawan-kawannya ketika melihat sepatu baru yang dikenakan Abu Nawas. Namun nasib sial menimpa Abu Nawas, karena pada suatu malam sepatu yang sangat ia banggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu keesokan paginya saat ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak berhenti sampai di situ. Kambing-kambing ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. Makanya kalau mau tidur, periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang di rumah kita pada hilang, omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu. Ya, bagaimanapun ini adalah kesalahan darinya.
Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana. "Tuan Abu, Anda diperintahkan ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Apa tidak ada hari lain? Hari ini aku sedang banyak masalah," balas Abu Nawas. "Ini perintah baginda raja, Tuan Abu," ujar pengawal istana. Akhirnya dengan terpaksa, Abu Nawas pun memenuhi panggilan baginda raja. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. "Abu Nawas, kenapa mukamu terlihat kesal?" tanya baginda raja. "Tidak, Paduka, itu hanya perasaan Paduka saja," jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu ia sedang tidak karuan. "Katakan saja, Paduka, apa tujuan Paduka mengundang saya?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kamu akan mendapatkan hukuman. Gimana?" kata baginda raja. "Ya, katakan saja tugasnya, Paduka," balas Abu Nawas menahan emosi. "Tugasnya adalah kamu harus membuat kudaku tertawa," jawab baginda raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung meminta supaya kudanya dihadirkan. Ia pun mendekatkan kupingnya ke mulut si kuda, seolah-olah ia sedang mendengar kuda tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, baginda raja pun merasa heran. "Abu Nawas, apa yang kuda itu bisikan padamu?" tanya baginda raja penasaran. "Dia memberitahu saya, Paduka. Katanya dia bisa tertawa, tapi hanya jika melihat Paduka berlari dengan satu kaki," jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini tidak mungkin dilakukan oleh baginda raja, apalagi dengan kondisi badannya yang gemuk. "Jangan mengada-ngada kamu, Abu Nawas. Jangan mempermainkan aku," bentak baginda raja. Namun kali ini Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan baginda raja berani membalas. "Lah, begitu juga dengan Paduka. Jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tidak masuk akal ini. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang," kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Tetapi oleh baginda raja dicegah. "Biarkan saja dia pulang," kata baginda raja. "Tapi Paduka, dia sudah bersikap tidak sopan kepada Paduka," ujar prajurit istana. "Sudah, biarkan saja. Karena sepertinya Abu Nawas sedang ada masalah. Coba cari tahu apa penyebabnya," perintah baginda raja. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi bahwa rumah Abu Nawas telah kemalingan. Pengawal pun melaporkan hal ini kepada baginda raja. "Oh, itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap serta seret ke penjara," perintah baginda raja. Dalam tempo 2 hari, si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu baginda raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan sepatu dan kambing milik Abu Nawas. Betapa bahagianya hati Abu Nawas saat sepatu kesayangannya bisa kembali. Begitu juga dengan kambing-kambing ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah atas tindakannya yang telah bersikap tidak sopan kepada baginda raja. "Ternyata baginda raja sangat peduli dengan masalahku," gumam Abu Nawas. Untuk menebus rasa bersalahnya, ia datang ke istana menemui baginda raja. "Hamba mohon ampun, Paduka yang mulia. Hamba minta maaf atas kelancangan hamba," kata Abu Nawas. Baginda raja pun memaafkannya, tetapi dengan syarat Abu Nawas harus bisa menghiburnya. Akhirnya dengan tingkah dan wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan beberapa cerita lucu. Baginda raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Kisah selanjutnya. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada hentinya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah. Sehingga mau tak mau, Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentu sudah bisa ditebak, Abu Jahillah yang menanggung kekalahan. Akan tetapi dengan kekalahannya ini malah membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya.
Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesit di benak sang raja untuk mendamaikan mereka berdua. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, Abu Jahil, kalian berdua ini kan hidup bertetangga. Kenapa sih selalu bermusuhan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi bukan saya yang memulainya. Abu Jahil lah yang selalu mengganggu saya, jawab Abu Nawas. Wah, jangan fitnah kau Abu Nawas. Justru kamu yang selalu membuatku jengkel, bantah Abu Jahil. Keduanya pun lalu bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain. Sudah, kalau begini caranya, kalian tidak akan bisa akur, bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian Baginda Raja berkata, ya sudah, begini saja. Kalau kalian mau berdamai, akan saya kabulkan 3 permintaan, apapun keinginan kalian. Benarkah Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas? Tanya Abu Nawas. Akan aku berikan, asalkan kalian mau berdamai, jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas mengajukan syarat kepada sang raja. Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipatnya, ucap Abu Jahil. Bagaimana Abu Nawas? Kamu setuju? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, seperti ada sesuatu yang dipikirnya. Dan pada akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Baiklah Paduka, tapi bila ada salah satu keinginan saya yang tidak mau diterima Abu Jahil, maka semua hadiah untuknya harus menjadi milikku, jelas Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku mau menerimanya, sahut Abu Jahil dengan sombong. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. Saya ingin dibuatkan rumah yang megah Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya. Berarti kau Abu Jahil, akan aku buatkan 2 rumah megah untukmu, kata Baginda Raja. Abu Jahil senang bukan kepala mendengarnya. Sekarang apa keinginanmu yang kedua? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Saya ingin mempunyai 1000 keping emas Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu Abu Jahil, kamu akan mendapatkan 2000 keping emas, kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, sekarang aku lebih kaya darimu Abu Nawas. Dan dengan kekayaanku ini, aku bisa menyombongkan diri di hadapanmu, batin Abu Jahil. Sekarang keinginan yang terakhir, apa keinginanmu? Tanya Baginda Raja. Tiba-tiba Abu Nawas berjalan ke arah menara istana dan menaiki menara tersebut yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah. Untunglah Abu Nawas baik-baik saja, hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. Ya Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu itu? Tanya Baginda Raja. Ya itu tadi keinginan terakhir saya Paduka, kata Abu Nawas memberitahu. Oh begitu, berarti kau Abu Jahil, kamu harus lompat dari menara yang tingginya 2 kali lipat, ujar Baginda Raja. Abu Jahil yang takut dengan ketinggian menolak melakukannya. Saya nggak mau Paduka, saya pilih menara yang tingginya sama, protes Abu Jahil. Wah, nggak bisa gitu dong, kamu sendiri kan yang minta. Apapun yang aku inginkan, kamu meminta 2 kali lipatnya, sahut Abu Nawas. Benar Abu Jahil, bukankah itu syarat yang kamu ajukan sendiri? Kalau kamu menolak melakukannya, berarti semua hadiah yang akan kamu terima menjadi milik Abu Nawas. Dan itu sudah sesuai kesepakatan. Ingat itu Abu Jahil, timpal Baginda Raja. Kurang ajar Abu Nawas, mana mungkin aku lompat dari ketinggian 10 meter. Itu sih sama saja bunuh diri, gerutu Abu Jahil. Dan akhirnya, khayalan Abu Jahil menjadi orang kaya
menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Malahan, Abu Nawas yang mendapatkan harta 3 kali lipat dari yang ia minta. Lagian, belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, seorang kawan lama Abu Nawas bernama Hasan datang berkunjung ke rumahnya. Karena sudah lama tidak bertemu, Abu Nawas menyambutnya dengan sukacita. Ia segera mempersilahkan Hasan masuk, dan keduanya pun mulai mengobrol panjang lebar, mengenang masa lalu ketika mereka masih kanak-kanak. "Gimana kalau kita main ke sungai sembari mengenang masa lalu, Abu Nawas?" ajak Hasan. Abu Nawas pun setuju, dan mereka berangkat menuju sungai. Setibanya di sana, mereka duduk beristirahat di bebatuan yang ada di pinggir sungai. Saat keduanya sedang bercanda, tiba-tiba Abu Nawas terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Abu Nawas yang tidak bisa berenang berteriak minta tolong. Hasan pun dengan sigap segera membantunya keluar dari air. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup dan gemetaran, Hasan tertawa terpingkal-pingkal. "Kamu ini payah, Abu Nawas. Padahal rumahmu dekat dengan sungai. Tapi kenapa tidak bisa berenang? Memalukan sekali kamu, Abu Nawas," ledek Hasan. Abu Nawas yang tidak terima langsung membalas ledekan Hasan. "Sekarang aku mau tanya, rumahmu dekat dengan pasar burung kan?" tanya Abu Nawas. "Ya, rumahku tidak jauh dari situ," jawab Hasan. "Terus apa kamu bisa terbang?" tanya Abu Nawas kembali. Mendengar pertanyaan itu, Hasan pun merasa heran. "Tidak, aku tidak bisa terbang. Memangnya kenapa?" kata Hasan balik bertanya. "Memalukan sekali kamu, Hasan. Rumahmu dekat dengan pasar burung, tapi kamu tidak bisa terbang," celetuk Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama. Intisari dari kisah ini adalah bahwa tidak selamanya seseorang yang tinggal dekat dengan sebuah sarana akan otomatis menguasai hal-hal yang berhubungan dengan sarana tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada 3 orang yang terkenal cerdik dan pandai berkeliling negeri untuk menantang siapa saja dalam adu kepintaran. Hingga pada suatu hari mereka tiba di kampung Abu Nawas. Penduduk desa sepakat untuk menghadapi tantangan mereka dengan mengandalkan kecerdikan dari Abu Nawas. "Aku yakin Abu Nawas ini pasti bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah satu penduduk. Abu Nawas akhirnya setuju untuk menghadapi ketiga orang cerdik tersebut. Pertandingan kepintaran ini diadakan di tengah lapangan, sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah semua berkumpul, acara pun dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri, dan sebagai penghormatan, juri mempersilahkan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas terlebih dahulu. Orang pertama dengan nada sombong bertanya, "Abu Nawas, di mana sebenarnya pusat bumi ini?"
Abu Nawas pun tersenyum simpul mendengar ejekan itu dan kemudian menjawab, "Ah, itu sih gampang. Pusat bumi ini kan tepat di bawah telapak kakiku." Abu Nawas pun merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk, menunjukkan bahwa pusat bumi ada di bawahnya. Orang pertama tertegun dan hanya bisa terdiam. Orang kedua yang tidak terima segera bertanya dengan nada keras, "Terus bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu?" "Ya, jika kalian nggak percaya atas jawabanku, ukur aja sendiri," jawab Abu Nawas dengan santai. Orang kedua yang merasa tertantang mengajukan pertanyaan lagi. "Ya sudah, berapa jumlah banyak bintang di langit?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Bintang-bintang di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai milikku ini." Orang kedua itu tak puas dan bertanya lagi, "Lantas bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu?" "Nah, jika kamu nggak percaya, ya hitung saja rambut keledaiku ini. Nanti kamu akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas dengan nada bercanda. Orang kedua pun terdiam, tidak mau membalas argumen dari Abu Nawas. Sekarang giliran orang ketiga yang konon paling cerdas di antara mereka. Dengan sedikit sinis ia bertanya, "Tampaknya kamu tahu banyak mengenai keledai. Coba katakan padaku, berapa jumlah bulu di ekor keledaimu?" Abu Nawas pun tertawa dan menjawab, "Jumlah bulu di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut di janggutmu." Orang ketiga itu pun penasaran. "Terus bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu?" Abu Nawas pun menjawab, "Itu mudah saja. Cabut sehelai bulu di ekor keledaiku, terus aku akan mencabut sehelai rambut di janggutmu. Nah, kalau udah nyampe habis dan jumlahnya sama, maka yang kukatakan benar. Kalau tidak sama berarti aku keliru." Orang ketiga itu terkejut dan tidak mampu berkata apa-apa, membayangkan rasa sakit jika harus mencabut rambut di janggutnya satu persatu. Akhirnya orang ketiga pun menyerah dan para penonton sepakat bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Kisah selanjutnya. Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Hal ini sudah diketahui oleh baginda raja, baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Namun, baginda raja belum puas jika dirinya tidak melihatnya secara langsung. Akhirnya pada suatu hari baginda raja memutuskan untuk menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Baginda raja menyamar sebagai pengemis dengan mengenakan pakaian compang-camping, sehingga dirinya tidak dikenali oleh orang lain termasuk Abu Nawas. Tanpa ada pengawal yang mendampingi, baginda raja berjalan menuju tempat Abu Nawas. Ketika baginda raja menemukan Abu Nawas tengah duduk sendirian di pinggir jalan, ia pun segera menghampirinya. "Wahai tuan, apakah engkau tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya," tanya baginda raja yang menyamar sebagai pengemis. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah baginda raja sempat kaget dan bertanya, "Untuk apa kamu ingin bertemu dengannya?" "Aku ingin meminta sedekah kepadanya, tuan," jawab baginda raja. Abu Nawas hanya terdiam, mengamati dengan seksama sosok pengemis di hadapannya. "Minta sedekah, tapi kok pilih-pilih orang? Apa maksudnya?" pikir Abu Nawas. Setelah beberapa lama, Abu Nawas pun mulai menyadari bahwa lelaki di depannya adalah rajanya sendiri. Menyadari penyamaran baginda raja, Abu Nawas pun memutuskan untuk mengerjainya. "Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu kepadanya. Dia itu orang yang terhormat. Kamu nggak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kamu beruntung, aku bisa membantumu menemukannya," ucap Abu Nawas. "Oh ya? Bagaimana aku bisa menemukannya, tuan?" tanya baginda raja. "Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana dan sering dimintai pendapat oleh baginda raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya, tuan?" tanya baginda raja kembali.
Kamu nggak usah khawatir tentang itu. Ketika kamu berdiri di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, kamu jangan meminta sedekah kepadanya, kata Abu Nawas. Loh, kenapa? Apakah dia pelit? Tanya Baginda Raja. Oh, bukan pelit. Karena orang yang meminta lebih kaya darinya, jadi dia tidak akan memberimu sedekah, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, sia-sia dong aku mencari Abu Nawas, ujar Baginda Raja berpura-pura kecewa. Bukan sia-sia, tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya? Cobalah cari cara yang lebih bermartabat Paduka, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas dengan senyum kecil di wajahnya, menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas selalu saja mengalahkan rencananya. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, di waktu senggangnya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Mereka duduk di bawah pohon rindang, menikmati suasana sore sambil berbincang. Tentu saja momen ini selalu menjadi kesempatan bagi teman-temannya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Mereka senang sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh, berharap bisa membuat Abu Nawas kebingungan. Suatu hari, salah satu kawannya bertanya, Abu Nawas, menurutmu hewan apa yang paling luar biasa di dunia ini? Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab, hewan yang paling luar biasa itu adalah ikan, kawan. Kawan-kawannya pun saling pandang dan tertawa. Ikan? Apa alasannya? Kenapa bukan singa, elang, atau gajah? Tanya mereka dengan nada heran. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab dengan santai. Ya, karena ikan itu berbakat, cerdas, dan berperilaku baik, kawan. Bahkan ada satu bakat luar biasa yang dimiliki ikan, tapi tidak dimiliki oleh manusia. Kawan-kawannya pun semakin penasaran. Hah? Bakat apa itu, Abu Nawas? Abu Nawas pun melipat tangan di dadanya dan berkata, ikan bisa hidup di dalam air tanpa tenggelam, sedangkan manusia tidak bisa. Teman-temannya pun terdiam sejenak, lalu mulai tertawa kecil. Namun salah satu dari mereka tetap ingin menjatuhkan Abu Nawas. Itu omong kosong, Abu Nawas. Jawabanmu konyol. Ikan itu tidak bisa bicara, sedangkan manusia bisa berbicara dengan lancar. Kami telah melihat ratusan ikan, bahkan ribuan ikan, tapi tidak ada satupun yang bisa berbicara, Abu Nawas. Protes salah satu kawannya. Abu Nawas pun tersenyum lebih lebar. Dengan santai ia bertanya, apakah ketika kalian berada di dalam air, kalian juga bisa berbicara? Semua kawan-kawannya pun terdiam, lalu saling pandang. Setelah beberapa detik, mereka akhirnya tertawa terpinggal-pinggal. Benar juga ya, kalau kita di dalam air, kita tidak bisa berbicara, kata salah satu mereka sambil menepuk dahinya. Abu Nawas pun hanya tersenyum penuh kemenangan. Sekali lagi, ia berhasil membungkam teman-temannya dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu, ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak, menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang di pasar. Sandal ajaib, silakan dibeli, sandal ajaib.
teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. Silakan tuan, mau membeli sandal? Tanya Abu Nawas. Iya, apakah ini sandal ajaib? Tanya pemuda. Oh, tentu saja tuan, sandal ini sandal ajaib, jawab Abu Nawas. Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini, kata pemuda itu. Ah, gimana? Maksud tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas lagi. Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan, kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung, dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. Assalamualaikum, sapa pemuda itu. Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan? Tanya Abu Nawas. Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya? Protes si pemuda. Tunggu dulu tuan. Seingat saya tuh nggak pernah mengatakan seperti itu tuan, sanggah Abu Nawas. Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya pemuda. Oh itu. Ya kalau itu kan memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib, jawab Abu Nawas. Gini tuan, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu tuan, segeralah bertobat kepada Allah SWT, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan, karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah. Kisah selanjutnya. Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya.
Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini. Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi? Sungguh di luar nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Dan tak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali. Padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah. Saat ini, kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman, tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu? Usul asisten tersebut. Benar itu Tuan, kami sangat setuju dengan usulan itu, jawab mereka serempak. Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur, balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang, balas Tuan Hakim. Loh, kok bisa dicuri Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi? Dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya begitulah Abu Nawas. Tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Oh, itu nggak usah khawatir. Semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman Abu Nawas. Nah, kami bersepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Waduh Tuan Hakim, gimana ya? Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut, ujar Abu Nawas mengiyakan. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang Abu Nawas. Jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Nah, nanti tugasmu, kamu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan, timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan Hakim, pokoknya saya jamin, mulai hari ini nggak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga. Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu? Abu Nawas kemudian menjawab. Oh, Tuan Hakim menugaskanku menjaga kunci peti uang warga. Lalu kamu terima tugas tersebut? Tanya istrinya kembali. Iya, mau gimana lagi? Ini demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya? Balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari kunci itu hilang di rumahnya.
yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, "Coba nyalakan lilin." Abu Nawas pun bertanya, "Di mana lilinnya?" "Itu di sebelah baratmu," jawab sang istri. "Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. "Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti," kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Loh, Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu," ujar Tuan Hakim. "Di mana kamu menyimpannya, Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Memang ada tempat yang lebih aman, Tuan Hakim, selain peti ini?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudnya, Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Aduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat.